Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Pertempuran sengit antara pejuang Palestina dan Israel masih terus berlanjut dan belum menemukan titik terang. Dalam laporan terakhir, Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan keberhasilannya dalam operasi darat melawan IDF, di mana mereka berhasil memasang jebakan untuk memancing sekelompok tentara Israel di Al-Qarara, jalur Gaza. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung meledakkan terowongan itu hingga hancur berkeping-keping. Selain terowongan, Brigade Al-Quds juga meledakkan sebuah rumah jebakan untuk memancing 7 tentara Israel. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran dan menimbulkan korban. Pada hari yang sama, Brigade Al-Quds juga mengumumkan peledakan alat peledak tentara Israel. 6 tentara Israel sebelumnya telah dibarikade di dalam sebuah apartemen di kota Hamad, Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Sementara itu, pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengatakan para pejuangnya meledakkan dua perangkat milik tentara Israel. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan mereka telah menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di kota Hamad. Di sisi lain, tentara Israel mengakui 3 tentaranya terluka dalam pertempuran di Gaza selama 24 jam terakhir. Tak lama setelah bentrokan dengan Brigade Al-Quds di kota Hamad, Israel mengirimkan pasukan dan helikopter untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka dan tewas. الشعب العراقي والشعب اللبناني. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. Hubungan internal antara Amerika Serikat dan Israel dikabarkan sedang memanas. Keduanya saling bersih tegang untuk menggulingkan posisi Netanyahu dari jabatan sebagai Perdana Menteri Israel. Sebelumnya muncul dalam sebuah laporan intel Amerika Serikat yang mengutip ketidakpercayaan publik terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa kekuasaan Netanyahu akan segera hilang. Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat senior Israel menyebut bahwa laporan intelijen dari Amerika Serikat ini merupakan sebuah upaya untuk menggulingkan Netanyahu. Pejabat senior itu menyebut bahwa Israel bukanlah negara protektorat Amerika Serikat, melainkan sebuah negara yang independen dan demokratis, sebab Netanyahu menjadi pemimpin karena dipilih oleh warganya sendiri. Sebaliknya, ia justru meminta sekutunya agar menggulingkan Hamas. Lebih lanjut, Netanyahu juga dikabarkan marah besar karena munculnya laporan tersebut. Disebutkan pula bahwa Netanyahu akan memutuskan untuk memulai konfrontasi yang kuat, terbuka dan dramatis dengan Presiden Amerika Serikat. Dalam laporan intelijen yang sama, Amerika Serikat juga mengamati bahwa Israel kemungkinan akan mendapat tantangan dari pejuang Hamas selama bertahun-tahun ke depan. Meski begitu, Netanyahu mengatakan dirinya sangat menghargai dukungan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan berharap dukungan tersebut akan terus berlanjut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam waktu dekat. Pernyataan itu ia sampaikan pada hari Senin 11 Maret ketika wartawan bertanya, apakah sedang menjadwalkan pertemuan dengan Netanyahu? Ia pun justru menjawab dengan tegas tidak ada. Meski begitu, ia tidak menjelaskan alasannya dan hanya meminta semuanya untuk melihat langkah apa yang terjadi ke depannya.
Diketahui hubungan keduanya yang semakin buruk, ia juga menegaskan bahwa tidak akan berpidato di parlemen Israel atau Knesset dalam waktu dekat. Namun sebelumnya Biden mengatakan akan mengambil langkah secara langsung untuk mengajukan banding kepada publik Israel. Hal tersebut lantaran kekhawatiran Biden terhadap tuduhan Netanyahu atas konflik di Gaza. Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Netanyahu terus berkobar dalam beberapa hari terakhir terkait dengan operasi militer Israel di Rafah di Gaza Selatan. Biden sebelumnya mengatakan bahwa nantinya langkah yang dilakukan Israel justru akan menimbulkan kerugian yang besar di negara itu sendiri. Pernyataan itu membuat Netanyahu marah. Ia pun menolak komentar dari Biden dan mengatakan bahwa prediksi tersebut tidaklah benar. Netanyahu pun hingga kini masih bersikeras akan memenangkan perang di jalur Gaza. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.